Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Mainah, kelas B dari kelompok 5, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Aziz Sumasoyedar dari kelompok 5, kelas B, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamis Jalan dari kelompok 5 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum mim mati atau mim sukun ketika menghadapi huruf hijaiyah. Hukum mim mati atau mim sukun ketika menghadapi huruf hijaiyah terbagi menjadi 3. Yang pertama, ikhfa syafawi, yang kedua idgham mithlain, dan yang terakhir izhar syafawi. Ikhfa syafawi. Ikhfa secara bahasa artinya samar, sedangkan syafawi diambil dari kata syafatain yang artinya dua bibir. Ikhfa syafawi adalah apabila mim mati yang bertemu dengan huruf ba yang berharokat, entah itu berharokat fathah, dhammah maupun kasrah. Saya ulangi lagi, ikhfa syafawi adalah apabila mim mati yang bertemu dengan huruf ba yang berharokat, entah itu berharokat fathah, dhammah maupun kasrah. Adapun cara bacanya ialah dengan menyamarkan bunyi mim, kemudian mendengungkan sebanyak 2-3 harokat. Contoh bacaannya adalah tarmihim bihijaratin. Saya ulangi, tarmihim bihijaratin. Dengan menyamarkan bunyi mim, kemudian mendengungkan sebanyak 2-3 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita membahas tentang idgham mithlain atau disebut juga dengan idgham mimi, yaitu hukum tajwid yang berlaku untuk huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim berharokat dinamakan idgham mithlain atau idgham mimi. Kenapa? Karena terjadinya pertemuan dua huruf yang makhrajnya dan sifatnya itu persis, tapi dikhususkan hanya untuk huruf mim sukun atau huruf mim yang berharokat. Selain dari huruf mim tersebut, maka yang berlaku untuk pertemuan dua huruf yang sama, sukun dan mim berharokat adalah hukum idgham mutamassilin. Baik, langsung saja kita ke bagian prakteknya tentang idgham mutamassilin. Idgham yaitu idkhalu fi syai', yaitu memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Mimi itu dua mim, yaitu mim antara mim sukun dan mim yang berharokat. Jadi contoh idgham dibaca dengung, makhrajnya yang mengeluarkan dan jelas dan panjang ketika memasukkan dalam huruf tertentu sekitar 1 alif atau sekitar 2-3 harokat. Terdapat dari surah Al-Quraish ayat 4 yang terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amanahum min khawf. Jadi yang dimaksud dengan idgham mithlain atau disebut juga idgham mimi adalah mim yang pertama dan yang mim kedua. Cara baca hukum yang mim pertama dimasukkan ke dalam mim yang kedua, jadi dileburkan dengan jelas. Contohnya wa amanahum min khawf. Nah, ketika kalian lihat antara mim sukun dengan mim yang berharokat, itu disebut juga dengan idgham mithlain atau idgham mimi. Tahan panjang bacaannya itu 2 harokat, sama saja dengan
cara matobi'i. Jadi begitulah ya tentang idgham mimi atau hukum idgham mithlain. Ketika kalian melihat dari sebuah Al-Quran ya, kita ambil contoh dari surah-surah yang terdekat atau surah dari juz amma ya, juz 30, yaitu ketika kalian melihat hukum bacaan atau huruf mim yang pertama dengan mim yang kedua, yang huruf mim yang pertama itu sukun dan huruf mim yang kedua itu berharokat, itu disebut dengan idgham mithlain. Nah, kalian ketika melihat itu nanti itu harus dipakai ilmu tajwid ya, semestinya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum mim mati atau nun sukun. Nah, langsung saja saya akan membahas tentang hukum mim mati atau sukun yang terakhir, yaitu idhar safawi. Idhar safawi yaitu artinya jelas atau terang. Jadi yang dibaca jelas atau terang di sini yaitu adalah mim mati atau sukunnya, yaitu makhraj keluar atau tempat keluarnya mim tersebut. Kemudian safawi berasal dari kata safatain yang artinya dua mim. Ya, jadi ini membacanya itu makhraj keluar makhrajnya itu membacanya dari bibir. Jadi idhar safawi ini terjadi ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Karena huruf mim masuknya ke dalam idgham mimi atau idgham mithlain dan huruf ba itu masuknya kepada ikhfa. Oke, jadi hurufnya itu seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba. Jadi cara membaca mimnya itu secara jelas sesuai dengan keluar makhraj tersebut. Contoh di tahap safawi yang pertama yaitu mim mati bertemu dengan ta. Kalimatnya yaitu bima kuntum ta'malun. Dari kuntum ta'malun, tum itu mim mati bertemu dengan ta. Kuntum ta'malun itu. Jadi mimnya itu dibaca jelas, tidak ada dengung, tidak ada samar, itu harus jelas membaca. Kuntum ta'malun. Beralih ke contoh yang kedua yaitu mim mati bertemu dengan dal. Contoh kalimatnya yaitu padam dama alaihim. Mim mati bertemu dengan dal. Mimnya itu dibaca jelas, tidak ada kata tidak berdengung dan tidak juga samar-samar. Dia itu harus dibaca jelas. Oke, untuk pembahasan idhar safawi kali ini mungkin dicukupkan saja. Mudah-mudahan mudah dimengerti dan bisa diterapkan untuk membaca Al-Quran. Mungkin hanya ini yang bisa kami jelaskan tentang hukum mati. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.